Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Semuanya sudah hadir. Semuanya sudah menyalakan videonya. Oke, suara saya aman ya di sana ya? Aman? Oke. Ya, untuk persiapan UHB, apakah masih ada yang mau ditanya? Baik mat wajib maupun mat minat. Silakan. Dilihat lagi pembahasan-pembahasan yang dari awal semuanya. Kadang-kadang udah mulai lupa. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kalau tidak ada yang ditanya, ya udah bagus berarti. Siap semua, aman. Di sana sudah kelihatan PowerPoint saya? Kosong? Siap Ya, untuk Pak. ditulis? Silakan, apakah ada yang mau ditanya? Ingat lagi yang masalah domain, fungsi genap, fungsi ganjil, yang menentukan nilai fungsi, operasi fungsi, yang komposisi pasti sih F bundaran G, G bundaran F, termasuk dia dalam bentuk kalau yang pasangan berurut yang diketahuinya seperti apa bentuknya. Kalau F bundaran G siapa duluan, kalau G bundaran F siapa duluan. Lihat lagi untuk apa tuh namanya? Untuk kalau misalnya FOG-nya diketahui, F-nya diketahui, gimana nyari G-nya. Inverse yang terakhir, inverse yang biasa, inverse pecahan, inverse yang bentuk kuadrat, sama. Inverse-nya kalau ada nilainya, ya gitu-gitu aja kan. Pokoknya mat wajib 25 soal. Untuk mat wajib kalian 25 soal. Ya variasi sih, ada yang mudahnya, ada yang sedang, ada yang sulit. Ada yang pemahaman. Tinggal kalian lihat aja. Oke. Kalau untuk minat, otomatis vektor dari pertama. Ketikkan lagi yang panjang vektor, yang pembagian ada suatu garis dibagi oleh suatu titik, tentukan koordinatnya pakai perbandingan. Masalah vektor yang satu segaris itu yang jadi misalnya ABC segaris, maka berarti kan AB sama dengan K kali BC misalnya vektor. Yang perkalian dot, yang pakai gambar-gambar, baik di dalam R2 maupun di dalam R3, tergantung itu sih. Bisa aja. Kita udah pernah semua kok. Sudut, bagaimana kalau ditanyanya tangannya atau ditanya sinusnya, kan tetap aja kita awal cari cos-nya dulu. Oke. Kalau mat minat, saya kasihnya 20 soal aja. Kalau mat wajib itu 25. Oke? Gimana? Masih ada yang mau ditanya? Yang masih kurang jelas?
Saya rasa materinya sih udah semua. Kalau kalian rajin kerjain latihan ya enak. Bisa aja saya ngambil dari buku cetak soal latihan banyak kok. Saya pilih aja yang mana yang saya pakai buat ulangan. Kalau kalian nggak pernah mengerjakan latihan, wah repot. Gimana? Gimana? Itu udah aman semua nih. Terakhir nih. Jadwal saya udah nggak ada lagi kan? Karena habis itu ulangan. Ya, sampai aja. Nanti nilainya berantakan. Sudah. Saya pause dulu deh recordingnya. Minat latihan 2. Latihan 2 nomor 11. Latihan 2. Coba ya. Dia bilang apa? Pada gambar berikut diketahui vektor OA adalah A dan vektor B, B, E, dan D berturut di tengah sisi segitiga OAB. Oke, di tengah ya. Berarti ini O, A, B. Ini di tengah-tengahnya. Ini di tengah-tengahnya. Ini ada titik C, titik D. Oke. Dia bilang vektor OA. Vektor OA adalah vektor A. Dan vektor OB adalah vektor B. Kemudian dia bilang C ini titik tengah dari OA, D itu titik tengah dari OB. Oke. Panjang OC sama dengan panjang CA, panjang OD sama dengan panjang BD. Kita nggak bisa bilang bahwa dia OA sama panjang dengan OB, kan nggak diketahui kan. Jadi kita anggap dia panjangnya beda. Ini kita bicara tentang vektor ya. Jika vektor OC sama dengan M kali vektor OA. Vektor OC sama dengan M kali vektor OA. Bisa tahu nggak M-nya berapa?
Atau setengah. Ya. Ini kan berarti setengah vektor OA kan? Karena titik tengah. OD sama dengan N kali OB. Vektor OD sama dengan N kali vektor OB. Berarti N tahu dong juga berapa? Setengah juga maksudnya. Ya, karena titik tengah kan? Jika vektor CD sama dengan K kali vektor AB, tentukan nilai K. Vektor CD sama dengan K kali vektor AB. Tentukan nilai K. Nah, ini gimana? Kurang tahu. Ya, kalau kita pakai yang apa namanya kesebangunan, ya udah tahu sih. Tapi kalau mau dibuktikan secara vektor, kalau secara kesebangunan berarti ya CD setengah kali AB kan. Tapi kalau memberikan secara vektor, boleh nggak? Bagaimana biar dapat bentuk AB? Dah. CD. Vektor CD itu artinya apa? Vektor CO ditambah OD gitu kan? Vektor CO itu apa? Ini setengah A. Min setengah vektor A OD Ini setengah B. kagak lah. Setengah B. Setengah vektor B. Berarti ini kalau saya keluarkan jadinya apa? Setengah Min A plus B. min A plus B. AB itu apa? Vektor AB. AO tambah OB kan? Berarti min A plus B kan? Min A plus B ini berarti kan vektor AB kan? Ya. Maka vektor CD K kali vektor AB. Berarti K-nya adalah ya setengah juga. Kalau mau secara vektor bisa, tapi mau secara kesebangunan juga bisa. Lagi. Kalian tahu kan ya, misalnya saya punya fx sama dengan x kuadrat min 1. Kalau f kuadrat x itu artinya apa? Lu? Ya. Kalau f kuadrat x ini artinya apa? Fx-nya dikuadratin bukan, Pak? Iya, betul. Fx-nya dikuadratin ya. Jadinya apa? X kuadrat dikurang 1 dipangkatin 2. Kayak gitu ya? Ya. X pangkat 4 dikurang 2x ditambah 1. Kalau dia f x kuadrat ini artinya apa? X-ring pangkat 2. Berarti x-nya jadi x kuadrat kan? Dipangkatin lagi 2 dikurangin 1. Jadinya x pangkat 4 kurang 1. Jangan salah ya. Itu yang pertama hasilnya pakai x pangkat 4 kurang 2x kuadrat plus 1. 2x kuadrat, sorry. Coba buru-buru. Thank you koreksinya. Yang penting prinsipnya kalau kalian lihat bentuk seperti ini, jangan bingung. Kalau fungsi sih namanya bebas ya, bisa F, bisa G, bisa H, bisa T,
whatever lah. Nggak ada masalah. Variabelnya juga tergantung aja ya. Kalau di sini ya variabelnya X, ya berarti sini X. Kalau di sini A, ya berarti ini jadi A gitu kan. Mau nanya lagi itu yang perbandingan vektor masih kurang ngerti. Ya kayak gimana maksudnya? Yang latihan 3 nomor 14 deh contohnya. 3 nomor 14. Yang A aja. Tentukan koordinat titik P bila P membagi AB dengan perbandingan berikut. Oke, diketahui titik A itu 1,2, B 11,7, AP banding PB 2:3. Oke, ya udah buat aja sketsanya begini. Ini misal titik A, AP, PB, berarti yang di tengah P kan? AP, B. AP perbandingannya 2, PB perbandingannya 3. Sampai sini oke? Ya. Udah. Dari sini dulu, berarti kita bisa dapatkan apa? Kalau secara vektor. P sama dengan cross kan? Ya. 3A tambah per 5 kan? Kan dasarnya gini kan? Misalnya ini ada titik A, ini ada titik B, misalnya dibagi oleh titik P dengan perbandingan M banding N. Maka P-nya adalah, silang ya, N dikali vektor A, atau vektor posisi dari A, ditambah M dikali vektor posisi dari B, atau koordinat B-nya nanti sendiri, per M tambah N. Ini aja kan prinsip utamanya. Berarti kalau mau mencari vektor P-nya, ya kita tinggal lihat aja. A-nya apa? 1, 2. 1, 2. Ditambah 2B. B-nya apa? 11,7. Per 5. Berarti hasilnya apa? 3 tambah 22. Ini 1/5-nya saya keluarin dulu ya. 3 tambah 22, 25. 6 tambah 14, 20. Berarti hasil akhirnya apa? 5, 4. Berarti kalau koordinat titik P adalah 5,4. Kayak gitu. Itu nomor bawahnya caranya juga sama. Sama. Tadi 15, 16, 17 gitu. Dia bilang kan AP banding PB. Ya udahlah, berarti P-nya masih di tengah. Oke, kalau kata-katanya saya ganti sedikit begini. Misalnya kita tahu titik A. Misalnya 2,1,3. Dan titik B, min 1, 4, 1 misalnya. Jika titik P di luar garis AB, sehingga bukan di luar deh ya. Titik P terletak pada perpanjangan garis AB, sehingga AP banding BP sama dengan 7:2, maka titik P
Kurang lebih gini lah ya. Berarti yang di tengah siapa nih? Pak, perpanjangan itu Jadi panjangin. Namanya juga perpanjangan. Ini ada titik A. Ini ada B. di B-nya yang tengah, Kalau diperpanjang, ya udah dipanjangin gitu kan. B-nya yang ujung. AP banding BP 7/2. Berarti AP ini dari ujung sampai ujung. Ini perbandingannya 7. BP perbandingannya 2. Berarti perbandingannya AB berapa? Perbandingannya AB berapa? 5. 5. Ngerti kan nih? Oh iya ya. Ngerti. Kita selalu startnya dari tengah ya, biar enak ya. Berarti B sama dengan B-nya B-nya sama dengan secara vektor 2A tambah 5P 2A tambah 5P per 7. per 7. Yang kita mau cari siapa? Oh, Yang kita mau cari siapa? P. P kan? Kita bikin aljabarnya dulu aja. Berarti kan 7B sama dengan 2A ditambah 5P. Berarti 5P sama dengan 7B dikurang 2A. Gitu kan ya? Berarti kalau P sama dengan 7B dikurang 2A per 5. Kayak gitu. Ya udah, habis itu ya udah tinggal dihitung aja vektornya berarti. P-nya sama dengan 7 kali B-nya. Min 1, 4, 1. Dikurang 2A. 2, 1, 3. Per 5. Ya udah, berarti 1/5. Berapa tuh? Min 7, min 4. 11. 11 dikurang 2. 9. 7 dikurang 6. 1. Berarti kalau ditanya koordinat titik P-nya, ya udah min 11/5, 9/5, 1/5. Pak, itu yang 9 bukan harusnya 26, Pak? 26. Oh iya. Entah apa yang saya lihatin ini. Ini fokus saya pikirin masih CBT nih. Takut ada kendala nih. Sorry. 28 dikurang 2 ya? Ya, 26. Oke. Intinya di sini ya, maksudnya dibaca soalnya kita bisa ubah ke bentuk yang seperti ini nih. Kalau saran saya sih selalu mulainya dari yang tengah aja biar gampang. Dari sini, yang di tengah. Masalah yang ditanya yang mana, ya udah nanti kita tinggal cari aja secara aljabar. Itu sih. Sisanya ketelitian. Saya nih nggak teliti, nah akhirnya jadi salah. Besok kalau kalian ulangan ya kalian harus teliti sih. Vektor kan cuma tambah-tambah. Bapak, Ya. itu yang mat wajib bentar. Ya. Yang LKS 2 nomor 1 itu kadang suka bingung gitu. S2 nomor 1. Yang mana ya? Mat wajib. Bentar. LKS 2 nomor 1. Fx sama dengan 2. Itu fungsi konstan kan? Fx sama dengan 2. Berarti kalau f x plus 2 sama dengan Itu 4 atau X. di sini ada variabel x-nya nggak? Di kanannya? Oh, ada. Nggak ada. Berarti untuk berapapun yang nilainya 2 lah. Ya, berarti fx plus 2
ya sama dengan ya 2 juga. Kecuali gini nih, fx sama dengan 2x. Kan ada x yang berubah kan? Kalau ditanya f, x plus 2, berarti kan di sini x, di sini ada x kan? Kalau ini kita ubah, ya berarti yang di kanan juga kita ubah dong. Kayak gitu. Ini jadinya 2x tambah 4. Tapi kalau fx plus 2 itu kan fungsi konstan kan? Mau nilai x-nya berapapun, dia tetap 2. Oke? Kok yang nomor 3 tuh kok X-nya ada gituan. Itu yang maka range dari F garis-garis gitu. Itu apa? Garis-garis itu apa? Mutlak bukan? Mutlak. Maksudnya Karena fx-nya apa? 2X plus 2x plus 3. Dia bilang domainnya dari min 2 sampai 4 kan? itu jadi tinggal dimasukin doang. Berarti kan x-nya min 2, x-nya min 1, x-nya 0, 1, sampai x-nya 4 kan? Oke. Berarti ketika x-nya min 2, yang diminta dari f mutlak x. Berarti artinya f mutlak min 2 gitu kan? Ini kurung ya. Mutlak dari min 2. Berarti sama aja F2 kan. F2 berapa? 7. Kalau yang ini F mutlak dari min 1 hasilnya F1 kan. F1 berapa? 5 gitu kan. F0 mutlak dari 0 ya 0 gitu kan langsung kan. 3. F1 udah tahu. Paling tinggi berarti F4 kan. 11. Berarti range-nya paling kecil 3, paling gede 11. 3 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan lagi. Gak ada?
Ya. Yang 4 wajib LKS 4 nomor LKS 4 nomor 4 4 nomor Bentar. Dia bilang apa? fx sama dengan kalau x titik g sama x dot g itu sama atau beda sih? Ini kali lah. Yang dot itu kan cuma di vektor. Perkalian dot, perkalian cross. Enggak, titik sama buletan itu beda atau sama? Beda lah. Ini kan kali. Kalau bulatan itu bundaran yang komposisi. Terus gx sama dengan x kali fx. Ini yang diminta f per g kan? Berarti fungsinya dibagi kan? Berarti kan fx dibagi dengan gx kan? Serah mau digantinya yang mana? Mau ganti fx atau mau ganti gx-nya? Oh, ganti fx-nya aja. Jadi fx-nya jadi x kali gx diganti. X gx Kan bagi gx. jadi x ya fungsi. Jadinya Hasil. Kalau kali sama aja kan caranya gitu. tapi kalau saya ganti bawahnya gimana? GX-nya. Di 1 per Terus ini gimana? Yang benar yang mana dong? dua-duanya benar. Dua-duanya? Dua-duanya benar. Ya udah. Mana dong? Pilihannya bisa A sama C. Ya jadi seperti itu. Yang begini-begini nih seperti yang kayak kemarin yang komposisi nomor berapa sih itu ya? Yang tidak bisa ditentukan sebenarnya. Jawabannya tidak pasti gitu. Yang LKS berapa sih? LKS 10 nomor 11 itu. Kan bisa aja orang mau ganti FX-nya atau mau ganti GX-nya. Beda ya, kali dengan bundaran itu komposisi beda ya. So, kalau itu F kali G X sama FX kali GX itu beda tuh sama. 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 Ini kan artinya ini kan. Kalau F dikali G, ya ini berarti ya FX kali GX. Kalau kali ya.
Kali itu nanya yang nomor 9 9 yang mana? yang masih latihan tadi. Udah dicoba belum? Fx-nya x dikurang 1 dikuadratin. Gx-nya x kuadrat ditambah ax dikurang 8. Lalu ada hx-nya x pangkat 4 dikurang px kuadrat ditambah qx dikurang 8. Dia bilang hx sama dengan fx dikali gx. Yang ditanya a tambah p tambah q. Fx kali gx jadinya apa? Dikali Ini kan x kuadrat min 2x tambah 1 dikali dengan x kuadrat ditambah ax dikurang 8 kan? Ini hasilnya apa? Yang ini pangkat 4 x pangkat 4. Yang x pangkat 3-nya a x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 kan? Ya. A dikurang 2 x pangkat 3 gitu ya. Yang pangkat 2-nya min 8 berapa tuh? Min 2a. Berarti min 8 min 2a x kuadrat. Oke. Yang x-nya plus 16 terus ditambah a ya. Ya. Yang angkanya plus 8 min 8 min 8. Ntar lu x kuadrat ini kurang nih, masih ada nih. Plus 1 ya. Kalau mau enak sih dibongkarin dulu aja, dirapihin. Ya udah, berarti kan A-2 sama dengan 0 ya. Kan nggak ada kan x pangkat 3-nya di sini kan. ada Lalu ini berarti apa nih? Min 7 min 2a sama dengan min p kan. di Koefisien x kuadratnya. oke. Di Oke. Yang x-nya apa? 16 ditambah a sama dengan q kan. Ya. Berarti bisa dapat a sama dengan 2. Dapat a-nya 2 berarti min 7 min 4 sama dengan min p. Berarti p-nya 11. 16 tambah 2 sama dengan q. Berarti q-nya 18. Berarti kalau ditotalkan 31 p tambah q berarti hasilnya
Gimana? Lihat lagi aja PowerPoint yang udah kemarin-kemarin, yang udah coret-coretan. Mungkin kalau perlu ingat-ingat lagi penjelasannya kayak gimana, ya lihat aja yang di YouTube-nya penjelasannya. Tinggal kalian forward, mau lihat yang mana, lagi jelasin yang mana, ya silakan aja. Harusnya sih yang saya keluarkan sih ya yang udah pernah semua kok, bukan yang aneh-aneh. Wajar-wajar aja gitu. Apa yang ada soal-soal kayak sing konstan tuh keluar? Ya keluar lah, kan latihannya ada kan. Vektornya ada kan, latihannya udah dibahas. Udah, jangan lupa ya, ada soalnya yang berupa isian. Jadi berupa isian singkat, ya silakan aja dihitung nanti jawabannya berapa. Yang isian masih tahap yang mudah lah ya, angkanya gampang gitu, nggak aneh-aneh, nggak desimal, jadi bisa dikondisikan.
Ya. Oke, nggak ada lagi? Beres? Ya, tinggal pelaksanaannya aja, baik wajib maupun minat. Semoga hasilnya bagus. Jangan sampai berantakan. Dimaksimalkan saja. Mumpung materinya lagi gampang. Vektor, tambah-tambahan, kurang-kurangan, yang penting teliti. Jangan kurang teliti. Apalagi buru-buru, kayak saya tadi kan jadi nggak teliti tuh kalau buru-buru. Yang fungsi, ya sama juga. Aljabar ya teliti aja, bolak-balik variabelnya. Nggak ada lagi yang tanya? Masih 4 menit? Aman? Sudah beres semua? Oke. Moga-moga persiapannya maksimal, agar hasilnya juga bisa maksimal. Jangan nggak ada persiapan, tapi mengharapkan hasilnya maksimal, ya susah. Beres? 3 menit. Oke, tampaknya sudah mantap semua. Sekali lagi, siapkan untuk yang tesnya, ulangan harian bersama. Jangan sampai kalian sakit atau susulan, itu juga membebani kalian kalau sampai susulan. Kecuali memang sudah sakit dan tidak bisa, ya lebih baik memang istirahat. Tapi semaksimal mungkin ya kalian atur kondisi kalian, atur makan kalian, kapan waktu belajar, kapan waktu istirahat, ya disesuaikan dulu. Oke, jangan tidurnya terlalu malam, atau main game terlalu lama, belajar yang enggak, istirahatnya kurang, ya pasti juga badan sakit, hasil tesnya juga ya tidak baik gitu kan. Oke lah kalau begitu semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa nanti pas ulangan. Moga-moga hasilnya baik. Dipelajari lagi yang PowerPoint yang sebelumnya, yang sudah pernah dikasih. Tidak terlalu jauh beda sama yang pernah kita bahas semuanya kok. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Selamat melanjutkan jam pelajaran berikutnya.